Calon Gubernur Papua Daya Elisa Kambu melaksanakan pertemuan akbar bersama tim relawan pada Selasa 17 September 2024 di Hotel Marriott Kota Sorong. Pertemuan yang dihadiri ratusan tim relawan itu sebagai upaya memperkuat barisan dan komitmen untuk siap bekerja menangkan Esa pada Pilkada Papua Barat Daya yang akan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Satu pesan penting dari pasangan Esa itu kepada tim relawan adalah tidak boleh membangun narasi politik negatif dengan menjelekkan pasangan lain, tetapi bangunlah narasi politik yang sejuk dan positif. Saat wasiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawna alaina fi sakaratil maut wa an-najata min al-hisab. Siap? Esa! 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 Satu putaran. Ulangi lagi. Semangat. Esa! 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 Satu putaran. Terima kasih. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah ingin menyampaikan rasa hormat dan salut serta bangga kami kepada Bapak, Ibu, Anda semua yang dengan rela, dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan niat yang baik mendedikasikan dirinya untuk berjuang bersama Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah untuk Papua Barat Daya, bukan untuk Elisa Kambu dan bukan untuk Ahmad Nasrallah, tapi untuk Papua Barat Daya yang baik, yang maju, yang sejahtera dan bermartabat. Di Papua Barat Daya ini, engkau dari mana saja latar belakangnya, kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga rumah ini. Ini rumah kita bersama, Papua Barat Daya. Kita harus memastikan Papua Barat Daya harus aman, Papua Barat Daya harus tertib, Papua Barat Daya harus kondusif, sehingga semua rakyat yang ada di sini boleh beraktivitas dengan baik. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Saya ingin mengajak kita semua, kita harus sepakat bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Engkau bukan lagi orang Sulawesi, engkau bukan lagi orang Jawa, engkau bukan lagi orang Timur, engkau bukan lagi orang Kalimantan, bukan lagi orang Sumatera, tapi engkau dengan saya adalah orang Papua Barat Daya. Saya datang untuk ingin mempersembahkan sesuatu untuk negeri ini. Untuk itu saya ingin ingatkan, setelah pengukuhan ini, nanti saya ingin supaya relawan ini kita akan berikan kesempatan untuk mereka akan presentasi. Kalau hari ini tidak cukup, kita akan jadwalkan satu hari khusus, sehingga kita benar-benar bikin pemetaan sampai di grassroots-nya. Jangan semua orang saya relawan, saya relawan, saya relawan. Nah, ini yang nanti setelah ini pengukuhan nanti bisa kita jadwalkan untuk itu. Sebabnya nanti koordinator saja ini karena sudah terbuka, semua sudah terlanjur masuk, tapi nanti kita cari satu waktu khusus untuk bicara itu, sehingga kita bisa pemetaan baik, bagi tugas baik, sehingga kerjanya aman begitu. Relawan ini tidak bisa begitu saja, nanti harus ada kontrak kerja dengan saya. Kita akan kasih target 70% ke atas. Kalau tim itu kerja hasilnya di bawah 70%, tidak usah Maniso lagi bergabung ke depan. Kamu langsung putus. Yang lanjut ada yang di atas 70%. Ini akan melakukan, karena ini
kita akan rawat selama 5 tahun ke depan, bukan hanya hari ini. Karena mata saya dan Ahmad hanya 4, telinga kami berdua juga hanya 4. Kami tidak mungkin memantau semua yang ada di pojok-pojok sana. Maka engkau adalah mitra kami. Engkau yang akan meneruskan aspirasi dari lingkunganmu, dari distrikmu, dari kabupatenmu. Dan forum ini akan kita terus pelihara selama 5 tahun. Kalau Tuhan izinkan, saya dan Pak Ahmad melalui rakyat Papua Barat Daya terpilih pada tanggal 27 November 2024 ini, kita siap kerjakan seperti ini. Yang berikut, forum hari ini adalah forum yang kamu hanya dengar dari saya. Kalau aspirasi itu tunggu tanggal 27. Kalau hari ini kamu kasih tahu, nanti kita sibuk kampanye itu hilang. Nanti kami akan siap tanggal 27 itu kita sudah mulai inventaris. Begitu perhitungan suara, kita sudah bikin pemetaan. Yang di atas 70% kita langsung turun, kita pesta sekaligus kita dengar aspirasi dari masyarakat. Kita akan mendengar, kita akan menampung, kita akan merekam semua itu. Sehingga begitu pelantikan, kita masuk pada penyusunan RPJMD, semua hal sudah bisa terakomodir. Karena kita sudah mendengar langsung dari rakyat, dari masyarakat. Maksudnya saya kasih tahu begini supaya jangan sampai nanti mau ingin ada harus begini, harus begini. Yang lain tunda dulu. Hari ini kamu hanya dengar dari saya saja. Sampai selama kampanye juga dengar dari saya saja. Nanti aspirasi yang saya dengar dan tampung dari saudara-saudara itu tanggal 27 November ke atas. Itu juga pas bertepatan dengan Natal. Jadi kita bisa Natal sekaligus, kita bisa syukuran, sampai itu kita bisa dengar. Yang terakhir, Elisa Kambu ini sebagai seorang politisi yang bukan berani di kampung, punya rekam jejak yang jelas, prestasi yang jelas di partai. Kedua, sebagai seorang birokrat pula, saya mulai dari pegawai negeri, dari staf sampai dari jabatan tertinggi ASN Sekda. Saya datang ke Papua Barat Daya ini bukan karena datang-datang saja, saya sudah berdoa lama. Saya merasa saat ini nyaman di Papua Selatan. Tapi saya memberanikan diri meninggalkan zona nyaman itu, hadir di Papua Barat Daya. Walaupun banyak tantangan, banyak duri, banyak hambatan, tapi demikianlah bunyi pepatah kuno yang mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi hujan batu itu tidak menggetarkan hatiku untuk bertekad ada di sini. Saya siap secara total dengan saudara saya Ahmad Nasrau mendedikasikan diri kami untuk kemajuan Papua Barat Daya. Tanda-tanda ke sana sudah jelas. Kamu sudah saksikan sendiri toh? Saya tidak perlu sebut. Maka Anda yang bergabung di tim ESA ini adalah orang yang beruntung. Karena kamu ada pada garis yang tepat. Kamu ada pada Gubernur 2024. Kamu ESA itu Gubernur pertama Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Jadi itu
Kalau yang mau ragu-ragu, mau yang dengar baru teruskan sana, silakan. Tapi itu fakta yang saya bicarakan, kebenaran yang saya bicarakan. Untuk itu yang masih ragu-ragu, yang ini lebih baik segera merapat sudah. Kalau tidak nanti kau ketinggalan kereta. Ya mungkin begitu, nanti bahan habis jadi. Nah, tapi ini saya kasih spirit untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Saya rasa begitu. Jadi Gubernur Papua Barat Daya ini Esa. Silakan orang lain mau komplain silakan, tapi sudah pasti Esa. Jadi tadi saya bilang begini, jadi saya politisi, saya birokrat tulen, tidak mungkin mau datang bunuh diri di sini. Saya sudah punya perhitungan matang dan saya pastikan bahwa saya pasti jadi gubernur Papua Barat. Saya jadi gubernur ini juga tergantung dari kamu yang duduk semua ini. Kalau Bapak Ibu bisa kerja, maksud saya lihat hari ini hanya saya semangat bicara terlalu berlebihan. Ya kalau ini bisa bekerja maksimal, minimal kita kurung kota ini saja. Kita tinggal kurung kota ini, Kabupaten Sorong, kalau yang lain sana los saja. Mebrat kah, Tamrau kah, Sorong Selatan kah, Raja Ampat kah, los saja. Nanti don datang sendiri. Saya rasa demikian, supaya tidak membuang waktu terlalu lama. Saya mau dengar sedikit dulu nanti presentasi dari, karena nanti jam 4 saya masih ada jadwal lain lagi. Tapi saya sekali lagi saya ulangi Pak Talib dengan teman-teman, kalau hari ini belum bisa dituntaskan, nanti disiapkan, tapi mohon izin dan mohon pengertian dari anggota relawan yang lain. Jadi kita minta koordinator saja supaya kita persempit, kita bikin pemetaan secara baik, perencanaan secara baik. Bapak Ibu tunggu di tempat. Saya pasti akan datang ke semua pojok manapun, titik manapun saya datang. Mengapa saya harus datang? Saya datang supaya saya kenal kamu. Supaya nanti kalau saya lewat yang mobil, saya bisa sapa di jalan. Kalau naik pesawat, saya bisa tegur. Dapat di apotek, bisa bantu bayar obat. Memang harus begitu. Datang di pasar mungkin bisa beli sayur ke ikan, silakan ambil. Kalau saya sudah kenal. Daripada kamu kerja, saya tidak pernah kenal kamu, nanti kamu datang, oh, saya tidak pernah. Ini kerja saya 2 kali jadi bupati di Asmat. Walaupun tidak ada orang yang baru di sana, tapi saya bisa rakyat di sana. Nah, mungkin itu. Jadi saya akan datang ke semua relawan, dan relawan ini nanti koordinasi dengan tim pemenangan. Posko itu hanya 1 saja. Kalau bisa per RT atau per kelurahan, nanti silakan dipikirkan. Sehingga tidak boleh banyak sekali. Nanti kita bingung. Kita datang mau singgah di mana, baru tinggalkannya mana. Jadi dikonsolidasikan menjadi 1 titik, sehingga kalau Pak Pena datang, gampang untuk dia bisa menjumpai orang di situ. Ini karena kita semua pemain, jadi kita sudah tahu gaya-gaya itu, cara-cara itu. Saya rasa sementara begitu. Dan Bapak Ibu, saya memilih Ahmad Nasrallah sebagai Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Mengapa saya harus memilih Ahmad Nasrallah? Hanya 2 alasan. Kami sadar bahwa Papua Barat Daya ini
ya dua kelompok yang dominan, yaitu Nasrani dan Muslim. Yang kedua, saya ingin Papua Barat Daya harus menjadi contoh untuk tanah Papua yang lain. Mengapa demikian? Karena ini kita adalah kepala burung. Kalau kita lihat peta Papua, Provinsi Papua ini nama depannya semua Papua, tidak atas nama wilayah adat. Maka Papua ini mau dibagi berapa ribu provinsi pun harus orang Papua tetap satu. Orang Papua tidak boleh dikotak-kotakan, tidak boleh mengurung diri dalam wilayah administratif pemerintahan. Kita harus, kalau Bapak Ibu bisa menyaksikan, karena kebersamaan orang Papua itulah Elisa Kambu bisa jadi bupati di Asmat, Amin Nadab Jumame bisa jadi bupati di Mapu. Dan hari ini dua orang kepala burung mencalonkan diri, satu calon bupati Mamberamo Raya, satu calon bupati Kero. Itu karena kesamaan pemahaman bahwa orang Papua itu satu. Jangan kita mengurung diri, kita harus membuka diri untuk membangun kesatuan kita orang Papua. Pulau ini orang sebut dari Sorong sampai Samarai, karena Samarai itu ada di Papua Nugini, kita singgah di Merauke saja. Dari Sorong sampai di Merauke. Dulu saya maju bupati Asmat pertama, orang Awi udah menyanyi lagu begini, burung cendrawasih, burung irian, terbang dari Sorong hingga di Asmat, dan seterusnya. Itu lagu waktu saya pergi kampanye dong, jemput saya baru kami nyanyi lagu itu. Dan waktu kami syukuran, saya bawa tim itu datang untuk menyanyi waktu kami syukuran di Agas. Itu bahwa orang Papua harus bersatu, tidak boleh mengotak-ngotakkan diri. Dan Pak Ahmad dengan saya, kami dua pasangan yang paling pas, cocok. Saya juga belum terlalu tua, Pak Ahmad juga belum terlalu muda, juga tidak terlalu muda. Ya toh? Ini 42 itu usianya sudah matang. 60 tahun apalagi. Jadi masih bisa lari-lari karena Alkitab bilang begini. Mazmur 90, usia manusia 70 tahun. Bisa lebih 70 tahun, tapi kebanggaannya adalah penderitaan. Siap untuk menerima hadiah itu. Bisa lebih dari 70 tahun, tapi ya sakit, ya segala macam lah. Jadi saya masih punya waktu 10 tahun. 10 tahun ini saya siap dedikasikan untuk tanah dan negeriku, Papua Barat Daya. Pak Ahmad lebih luar biasa lagi. Kalau lari masih kencang. Tapi dia tidak mungkin mengulangi masa lalu karena sudah 42 tahun. Saya rasa begitu. Kami dua mendapat dukungan dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Jadi kamu takut apa lagi? Tanggal 20 Presiden sudah dilantik.
Jadi ada ketua RT di sini kamu? Ketua RT, ketua RW? Siap, karena nanti dapat perintah jadi kerjakan untuk kamu. Tidak usah takut karena yang jadi gubernur nanti Elisa dengan Ahmad Nasrallah. Jadi tidak usah kemana-mana, tetap di sini sudah. Terima kasih untuk informasi itu. Lebih dan kurang nanti kita di waktu yang lain lagi. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama saya pada sore hari ini, saya dengan beliau ini bukan baru kenal. Ya, dengan Pak Wakil ini sejak saya di Manokwari dulu sering datang ke rumah makan bareng, makan sama-sama sampai begitu juga. Asmat, karena tujuan ini beliau juga pertama datang ke rumah saya saat itu. Jadi bagi saya, kalau orang yang menghargai saya juga akan menghargai mereka. Ya kan? Jadi politik itu kan dinamis. Hari ini kita begitu, bisa ada orang lain besok ke lain. Tetapi kalau saya tidak. Saya tadi beliau semua orang tahu bahwa saya anggota DPD RI, nanti berakhir pada tanggal 30 September. Dan pemilu kemarin sekalipun saya gagal, itu saya pasrah karena itu memang sudah takdir Allah. Ya. Saya pasrah karena itu takdir Allah, walaupun udah lewat kecurangan. Karena sudah 20 tahun sama makan asam garam, mulai 15 tahun di Papua Barat, mulai dari Riau Jawa Barat pertama terbentuk, dan provinsi ini juga sedikit uang pribadi saya juga pernah keluarkan untuk membiayai provinsi ini. Kalau nggak percaya tanya KPU Sapat Kambo, tanya ADPI Kambo, sama tim-tim semua pasti tahu. Ya, jadi hari ini saya melangkah sangat hati-hati dari awal. Tapi hari ini saya melangkah ke gedung ini dengan satu niat, satu tekad, satu tujuan dan satu kebanggaan. Bahwa hari ini insya Allah beliau berdua tidak mendolimi kuasa Allah, tapi di atas kertas kita sudah yakinkan. Saya secara pribadi kalau bicara tentang profil kepala daerah di Papua Barat, saya tahu. Seluk-beluk saya tahu, karena saya DPR Provinsi 15 tahun dan DPD RI 5 tahun saya bermitra dengan BPKRI. Jadi saya tahu. Ya, termasuk daerah beliau saya tahu. Karena tumpukan hasil evaluasi, hasil pemeriksaan BPK itu ada di kami. Kami tahu siapa yang baik, siapa yang tidak baik. WTP itu bukan jaminan untuk kita melihat dari indeks kemajuan, baik itu manusianya, infrastrukturnya maupun pembangunannya. Itu bukan. Itu persoalan penyelesaian administrasi, dan itu bisa terjadi kong kali kong dia dapat WTP juga. Dan banyak kejadian yang terjadi di Indonesia ini, berapa banyak kepala daerah yang tertangkap karena hal itu. Saya Papua ini sebagian besar daerah saya sudah keliling, termasuk ke daerah beliau. Saya punya keluarga banyak di sana, banyak yang saya dapat masukan dari mereka, saya dapat cerita dari mereka. Ya, birokrasi beliau juga sering ketemu saya, mereka berdiskusi dengan saya, mereka sampaikan juga demikian. Setelah saya lihat dari hasil audit BPK, ternyata beliau juga melakukan hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, singkat kata, politik itu dinamis, ya. Tetapi mari kita satukan hati, satukan pikiran, satukan langkah untuk menuju yang terbaik. Tadi beliau sampaikan bahwa mata beliau berdua empat, telinga beliau berdua empat.
pasti ada keterbatasan, tapi di luar sana banyak mata-mata beliau yang mengincar kita-kita yang hadir di tempat ini. Jangan sampai besok nanti ada yang lain buat lagi, kita hadir lagi di sana. Ya, mari kita berkomitmen. Provinsi ini butuh orang punya dedikasi tinggi. Angka kemiskinan kita ini luar biasa. Bapak Ibu, saya 5 tahun bermitra dengan Kementerian Keuangan, bermitra dengan Bappenas, bermitra dengan BPS, bermitra dengan UMKM. Jadi segala persoalan tentang angka kemiskinan saya kadang sampaikan buat Bu Menteri. Kami di Papua Barat dan sebelumnya dimenangkan, kabupaten kami ada 11, tambah 1 kota 12. APBD kami itu puluhan triliun. Jumlah jiwa kami hanya sekitar 2 juta. Tetapi kenapa Papua Barat ini angka kemiskinan hutan terluas setelah Papua? Ini kan hal luar biasa. Saya mau sampaikan buat kita semua, ya. Sekali lagi, provinsi ini provinsi baru. Jumlah penduduk kita hanya 600.000 lebih. APBD provinsi dengan APBD kabupaten kota itu di atas 10 triliun. Ya, sangat mustahil kalau ada saudara-saudara kita orang Papua tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak bisa kuliah dan lain-lain. Saya punya data, tetapi apa boleh buat? Kita hanya bisa teriak. Eksekutor adalah mereka-mereka ketika beliau dua ini berganti. Oleh sebab itu, saya sedikit memberikan gambaran. Kalau kita mau berubah, Bapak Ibu mungkin kalau ada sudah sampai di beliau punya daerah luar biasa. Beliau membangun kantor bupati, membangun jalan di atas rumput. Ya, itu sangat luar biasa. Dan banyak kementerian itu jujur, banyak kementerian itu mengakui ketika kita NDP. Dengan kementerian khusus wilayah Papua, mereka selalu mencontohkan daerah beliau. Makanya saya melangkah dari awal sangat hati-hati. Saya pelajari semua daerah, saya pelajari semua aset-aset daerah yang ada di wilayah hukum Papua dan Papua Barat dan Papua Barat Raya ini. Baru saya ambil keputusan siapa orang terbaik yang harus saya dukung. Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu mau tahu bahwa sekarang jumlah orang asli Papua dan orang Papua di Papua Barat dan Barat Raya itu adalah hasil kerja keras saya dengan BPS RI. Itu program saya. Yang saya ini kepada BPS RI yang bekerja sama dengan BPS Provinsi untuk mendata. Jangan kita bicara orang asli Papua tapi tidak tahu jumlahnya berapa. Kita bicara orang Nusantara di provinsi tapi kita tidak tahu berapa jumlahnya. Supaya ketika pemerintah daerah yang baru jadi kita bisa kalkulasi dengan jumlah dana otsus yang ada. Oh, kenapa orang Papua sampai seperti ini? Ya. Jadi sekali lagi saya berharap kalau Bapak Ibu sudah ada di sini, beliau ini saya lihat, saya pelajari, beliau mendaftar pertama, kemudian beliau membentuk tim relawan pertama. Semua itu selalu pertama. Berarti orang yang mau jadi orang pertama. Kalau orang punya niat begitu pasti punya niat untuk membangun negeri ini ke depan. Oleh sebab itu, mari kita bergandengan tangan tanpa mengenal suku bangsa. Pilkada bukan memilih agama, ya. Sekali lagi pilkada kita bukan memilih agama, tapi kita memilih orang. Saya ingatkan buat kita semua, jangan ke depan kemudian kita terprovokasi dengan isu-isu lain. Jangan. Kita lihat siapa yang membangun, itulah yang kita dukung. Jadi singkat kata, sekali lagi, mari. Kalau hari ini mungkin sebagian masih kecil. Tadi beliau estimasi bahwa dari 300 tambah 500. Kalau dekat depan lagi, kalau ada 500, saya naik jadi 1000. Saya yakin pasti akan. Dan hari ini saya secara pribadi juga hadir di sini karena beliau dua ini bukan orang lain yang baru saya kenal. Ahmad Panasarau ini, Ketua MUI ini,
sejak jadi ketua MUI pertama di provinsi, ya, saya setiap bahas APBD sering saya berikan bantuan dan hibah buat beliau punya organisasi. Ya. Saya yang punya program dengan Heru Sindo, kami bangun kantor MUI terbesar dan kantor MUI termegah di seluruh Indonesia di Manokwari itu. Itu program saya dan Heru Sindo, Bupati Kabupaten Manokwari yang pada saat itu beliau adalah kepala biro pembangunan ekonomi dan struktural. Itu program kami berdua. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan. Sebenarnya dari awal saya mau sama-sama dengan beliau tadi datang, tapi karena saya hadiri ponakan saya yang juga dilantik di DPR Kota, saya menuju di sini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melakukan langkah yang tepat untuk mendukung mereka berdua. Semoga komitmen kita, ya, hari ini kita berkata seperti ini, maka besok lusa kita buktikan di lapangan juga seperti ini. Jangan sampai nanti latihan lain kita bermain lain. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.